Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Pak Beni Suswadi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8 tentang atom, ion, dan molekul. Selamat menonton. Untuk pembelajaran kali ini, capaian pembelajarannya adalah 3, menjelaskan konsep partikel materi. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan konsep atom, ion, dan molekul, menghubungkan konsep atom, ion, molekul dalam kehidupan sehari-hari, dan membandingkan molekul unsur dengan molekul senyawa. Berikut ini adalah peta konsep, dimulai dari zat murni, kemudian ada unsur dan senyawa. Dari unsur ada unsur logam dan unsur non-logam. Dari unsur logam yaitu non-logam yaitu atom dan molekul. Berikutnya menjelaskan konsep atom, ion, dan molekul, dimulai dari zat, kemudian partikel zat, molekul atau senyawa, atom sama dengan unsur, dan ada ion dan partikel pembentuk atom, di mana ion akan dibagi menjadi 2, kation dan anion, serta partikel pembentuk atom ada proton, elektron, dan neutron. Konsep atom. Atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos, yang artinya tidak dapat dibagi lagi. Pengertian atom menurut Demokritus, atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, atau pendapat ini murni hasil pemikiran tidak melalui percobaan. Selanjutnya, atom menurut Dalton adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Atom suatu unsur tidak dapat menjadi atom unsur lain. 3. Dua atom atau lebih dari unsur yang berlainan dapat membentuk molekul. Atom-atom dari satu unsur semuanya serupa atau sama. Berikutnya, atom menurut Thomson adalah berbentuk bola berisi muatan positif dan elektron yang bermuatan negatif tersebar merata di dalamnya. Atom menurut Rutherford terdiri atas inti atom yang bermuatan listrik positif dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan listrik negatif seperti model tata surya. Atom menurut Bohr mendukung teori Rutherford dengan mengemukakan beberapa postulat, yaitu elektron tidak dapat berputar mengelilingi inti melalui sembarang lintasan, tetapi hanya melalui lintasan tertentu yang disebut dengan lintasan stasioner. Kedua, jika oleh suatu sebab elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan memancarkan atau menyerap energi. Lintasan atau orbit elektron dapat mengelilingi inti, sering disebut dengan kulit atom. Ada 7 kulit atom, dimulai dari kulit paling dalam ke kulit yang paling luar, yaitu kulit K, L, M, N, O, P, dan Q. Berikut ini adalah gambar model atom menurut Niels Bohr. Perhatikan gambar berikut ini. Ada model atom hidrogen, model atom helium, model atom karbon, dan model atom triton. Dari contoh tersebut dapat dituliskan lambang atom sebagai berikut. X sama dengan nama atom, A massa atom atau nomor massa, Z nomor atom atau jumlah atom sama dengan jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Jumlah neutron N sama dengan A dikurang Z. Perhatikan gambar, ada huruf Z, X, dan A. Berikut adalah tata cara penulisan lambang atom. Tata cara penulisan lambang atom yang kita anut sekarang menganut sistem John Jacob Berzelius. 1. Lambang atom yang penulisannya menggunakan satu huruf ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Contohnya, perhatikan sulfur, fosfor, dan hidrogen. Yang kedua, jika menggunakan 2 huruf, maka huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, kemudian diikuti oleh huruf kecil. Contohnya, natrium, ferum, aurum. 3. Jika menggunakan 3 huruf, maka huruf pertama ditulis dengan huruf besar, kemudian diikuti 2 huruf kecil.
Contoh, unil heksium dan unil septium. Ada 3 partikel dasar pembentuk atom. 1. Proton. Partikel ini sebagai pembentuk inti atom bermuatan listrik ditemukan oleh Goldstein. Masanya sama dengan 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Kemudian 2 adalah elektron. Partikel ini bertugas mengelilingi inti bermuatan listrik negatif ditemukan oleh Thomson. Masanya 9,11 kali 10 pangkat min 30 kg atau sama dengan 9 kali 10 pangkat min 31 kg. Yang ketiga adalah neutron. Partikel ini tidak dapat bermuatan listrik, bersama-sama dengan proton bertugas membentuk inti atom, dikemukakan oleh James Kalwitz. Masanya yaitu 1,67 dikali 10 pangkat min 27 kg. Berikut ini merupakan contoh, perhatikan. 1. Nitrogen. Hitunglah jumlah proton, elektron, dan neutronnya. Yang kedua, litium. Ada Li ya, hitunglah jumlah proton, elektron, dan neutron, nomor massa, dan nomor atom. Yang ketiga, berilium. Hitunglah jumlah proton, elektron, neutron, nomor massa, dan nomor atom. Berikut ini adalah konsep ion. Ion adalah kumpulan atom-atom yang bermuatan listrik. Ion dibedakan menjadi 2, yaitu kation dan anion. Kation adalah ion yang bermuatan listrik positif, sedangkan anion adalah ion yang bermuatan listrik negatif. Kation maupun anion yang terdiri dari satu atom disebut ion tunggal atau ion monoatom. Sedangkan yang terdiri dari 2 atom atau lebih disebut dengan ion poliatom. Berikut ini merupakan contoh dari kation monoatom, kation poliatom, kemudian anion monoatom, dan anion poliatom. Berikut ini adalah contoh zat atau senyawa yang tersusun dari ion-ion. Ada air, asam sulfat, asam cuka, timbal sulfat, dan garam dapur. Perhatikan rumus kimianya. Sekarang adalah konsep molekul. Yang dimaksud dengan molekul adalah bagian dari suatu zat yang masih memiliki sifat seperti zat aslinya. Molekul dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur yaitu molekul yang terbentuk dari atom-atom sejenis. Contohnya adalah O2, H2, P4, dan S8. Untuk molekul senyawa yaitu molekul yang terbentuk dari atom-atom yang tidak sejenis. Contohnya H2O, PbSO4, NaCl, H2SO4, dan CaCO3. Untuk menghitung jumlah atom dalam molekul unsur maupun molekul senyawa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Huruf besar dianggap 1 atom. 2. Huruf besar yang diikuti dengan huruf kecil juga dianggap 1 atom. Angka di belakang huruf menyatakan jumlah atom. Contoh, CO2 terbentuk dari 1 atom C dan 2 atom O. 4. Angka yang ada di belakang tanda kurung ion sebagai perkalian dari angka yang ada di dalam kurung. Contoh, Ca dalam kurung NO3 2 kali. Berikut ini adalah soal latihan. 1. Jelaskan pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan materi, partikel materi, senyawa, unsur, dan ion. Yang kedua, penulisan lambang atom atau lambang unsur yang kita pakai sekarang menganut sistem apa dan bagaimana tata cara penulisan lambang atom tersebut. Soal keempat adalah jelaskan apa yang kamu ketahui tentang proton, elektron, neutron. Ditinjau dari muatan, fungsi, dan penemunya. Yang kelima, tuliskan masing-masing 2 contoh dari atom, senyawa, kation, dan anion. Berikutnya, tentukan soal berikut ini dari jumlah molekul, jumlah unsur,
dan jumlah dari masing-masing unsur. A. CaCO3, B. BaOH 2 kali, C. 2PbSO4, D. 3NH4Cl, dan E. 2C6H12O6. Nah, sahabat semua, telah kita pelajari tadi materi ion, atom, dan molekul. Semoga kalian bisa belajar lebih baik lagi, dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.